Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Kiranya Tuhan beserta dengan kita semua. Baik, kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa dan mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami sangat menyadari bahwa kasih Tuhan selalu beserta dengan kami. Di mana Kau memberikan hari yang baru buat kami, matahari terbit yang Kau berikan buat kami. Di situ juga ada kasih karunia-Mu, ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, beracalah seluas-luasnya dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jika ada rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit, penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkannya, memberikan kesabaran. Jika ada yang mengalami perbulan kehidupan, ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar dan rezeki buat mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Es teh dan es Sprite. Itu judul kita dan landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dengan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terharang. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu dikasih Tuhan, libur weekend adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Pak Oni. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang indah baginya. Pak Oni bisa berduaan dengan istrinya karena anaknya masuk sekolah. Biasanya dia mengajak istrinya naik sepeda motor pergi entah kemana. Sayang, Sabtu itu sepeda motornya rusak. Mau tidak mau dia harus menuntun sepeda motornya ke bengkel. Istrinya pun setia mendampinginya. Pak, saya mengantar buku ini dulu ya ke rumah Bu Ajeng, kata istrinya. Sementara itu Pak Oni menunggu di bengkel. Oke, Bu. Cuaca panas membuatnya merasa sangat haus. Dia pun membeli es teh di warung sebelah bengkel, sementara istrinya pergi mengantar buku. Sementara saya minum, istri saya pasti kehausan di jalan. Kalau begitu saya sisihkan untuk dia, kata Pak Onil dalam hatinya. Setengah jam kemudian berlalu, Pak Oni kaget karena tiba-tiba istrinya sudah datang dan di depan matanya saat dia sedang membaca koran. Pak, ini es Sprite untuk Papa. Pasti haus kan, kata istri sambil menyodorkan es Sprite. Ini juga yang saya sisihkan es teh untuk Mama, jawab Pak Oni. Ya, saya pikir Papa pasti kehausan di sini, kata istri. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita habiskan berdua saja minuman ini, kata Pak Oni dengan lembut. Tak disangka orang-orang yang ada di warung menyimak pembicaraan mereka. Mereka pun menjadi heran karenanya. Pak, Bu, kok bisa ya sepikir? Kok sama-sama saling memikirkan? Tanya seorang. Ya, itu memang tidak mudah. Tetapi saya selalu menaruh istri saya dalam hati saya. Demikian juga dengan istri saya. Dia selalu menaruh saya di dalam hatinya. Jelas Pak Oni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman Pak Oni dan istri sangat sederhana. Seharusnya semua pasangan bisa mewujudkannya. Sayang, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya.
Pertengkaran, pisah ranjang, bahkan perceraian menghiasi berita di media massa. Apa sebabnya? Karena yang menaruh hatinya bukanlah pasangannya, yang memenuhi hatinya bukanlah pasangannya. Pekerjaan atau karir menjerobot masuk ke ruang hati yang kosong. Harta dan kesenangan menyelinap masuk ke bagian hati yang dibiarkan melompong. Lebih parah lagi, sekretaris atau rekan-rekan kerja atau bahkan teman-teman lama, teman SMA, teman SMP yang mengusir keberadaan pasangan dan menggantikan posisinya di hatinya. Penulis Amsal dengan sangat puitis menasihatkan supaya setiap orang setia kepada pasangannya. Amsal 5 ayat 15 sampai 20. Alasannya karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, termasuk segala sesuatu yang buruk yang ada di hati. Tuhan pasti menghukum orang yang tidak setia. Sadar atau tidak, seiring berjalan waktu, godaan untuk mengganti posisi pasangan hidup kita di hati dengan seseorang, dengan yang lain semakin besar. Tuntunan mulut dan kesenangan membuat kita bekerja ekstra keras, menghabiskan waktu dan perhatian yang seharusnya ditujukan kepada pasangan hidup kita. Canda tawa, kedekatan yang berlebihan dengan lawan jenis akan mengusik keberadaan pasangan di hati kita. Kita harus berdoa dan berkomitmen bahwa hanya pasangan kitalah yang bisa menghiasi dan memenuhi hati kita bagaimanapun kondisinya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk pasangan yang Engkau izinkan menjadi pendamping hidupku. Mampukan aku untuk menjaganya di dalam hatiku, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perpisahan terjadi karena seseorang sudah mulai mengabaikan keberadaan pasangannya di hatinya. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat setia kepada pasanganmu. Tuhan memberkati. Amin.